Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafzal Wicaksana Kusuma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan secara singkat, karena ini merupakan resume tugas kuliah, yaitu tentang Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah yaitu pada tanggal 3 Rabiul Awal pada tahun 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Kemudian, pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad, yaitu dari dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersamaan dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Kemudian dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pergantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Tempat yang pertama adalah Humaimah, kemudian yang kedua Kufah, dan yang ketiga Khorasan. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hashim bermukim, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Kemudian Humaimah terletak berdekatan dengan Damsyik. Kufah merupakan kota yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Ia bermusuhan secara terang-terangan dengan golongan Bani Umayyah. Demikian pula Khorasan yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Ia mempunyai warga yang bertemperamen pemberani, kuat fisiknya, tegap, tinggi, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung dengan kepercayaan yang menyimpang. Disinilah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapatkan dukungan. Kemudian di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama, fase sangat rahasia, kemudian fase kedua yaitu terang-terangan dan pertempuran. Pembahasan berikutnya, sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan rakyat yang sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Khalifah Al-Mansur, yaitu, "Saya adalah Sultan
Tuhan di atas buminya. Pada zaman dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda dengan sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah pada yang pertama, yaitu pada periode yang pertama antara lain para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kemudian yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Kemudian selanjutnya pada periode 2, periode 3, dan periode keempat, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian yang kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat lagi. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan yang timbulnya pemberontakan, yaitu pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir, perdana menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, wizarat tanfiz, yaitu sistem pemerintahan presidentil. Kemudian yang kedua, wizarat tadwil, yaitu wizaratul tafwid, yaitu parlemen kabinet. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah, yaitu sekretariat negara yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab, yaitu sekretaris negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan, yaitu menteri departemen-departemen. Tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan An-Nidamul Idari Al-Markazi. Kemudian berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Periode pertama, yaitu pada periode ini seluruh kerajaan Islam berada di bawah para khalifah, kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin pada waktu itu adalah yang pertama Abdul Abbas As-Saffah, kemudian yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur, keempat Abu Musa Al-Hadi, kelima Abu Ja'far Harun Ar-Rashid, keenam Abu Musa Muhammad Al-Amin, ketujuh Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Kemudian yang ke-8 Abu Ishaq Muhammad Al-Mutaqsim, ke-9 Abu Ja'far Harun Al-Wathiq, ke-10 Abul Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Kemudian periode yang kedua, yaitu pada periode ini kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama kaum Turki, kedua golongan kaum Bani Buwai, ketiga golongan Bani Saljuk. Dinasti di atas adalah
pada dinasti-dinasti di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Periode yang ketiga, pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawan-kawan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah kepada 4 masa, yaitu yang pertama masa Abbasi 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Kemudian masa Abbasi kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkal sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad. Ketiga, masa Abbasi 3, yaitu berdirinya Daulah Buwaihiyah pada tahun 946 sampai masuknya kaum Seljuk ke Baghdad. Keempat, masa Abbasi 4, yaitu masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar di bawah pimpinan Hulaco. Dalam versi yang lain, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Daulah Bani Abbasiyah. Masa kemunduran dimulai sejak pada periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor yang penyebab kemunduran ini tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya saja pada periode pertama, khalifah pada periode itu masih sangat kuat. Kemudian di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, faktor internal. Di dalam faktor internal ini terdapat beberapa bagian juga, yaitu persaingan antar bangsa, kemudian kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan perkembangan peradaban dan kebudayaan. Kemudian di faktor eksternal, yaitu adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban, dan serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pembahasan perkembangan intelektual. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kemajuan intelektual pada masa itu setidaknya dipengaruhi oleh 2 hal. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, gerakan terjemah. Pada masa Daulah ini, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan ini terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dari hasil ijtihad dan semangat riset, maka para ahli pengetahuan, para alim ulama berhasil menemukan berbagai keahlian berupa penemuan berbagai bidang-bidang ilmu pengetahuan. Antara lain, yang pertama adalah ilmu umum, yaitu ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang seni ukir. Kemudian ilmu nakli, yaitu ilmu tafsir. Para mufassir yang termasyhur yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, dan lain-lain. Kemudian ilmu hadis, muncullah ahli-ahli hadis ternama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmizi.
kemudian ilmu kalam, ilmu tasawuf, para imam, dan yang terakhir para imam fuqaha. Lahirnya para fuqaha ini sampai sekarang aliran mereka masih mendapat tempat yang luas dalam masyarakat Islam. Pembahasan perkembangan peradaban di bidang fisik. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah sangat maju pesat karena upaya-upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hal ini dapat kita lihat pada bangunan-bangunan yang berupa kutab, yaitu tempat belajar pada dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Majelis muhadharah, yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikir, dan pujangga yang membahas masalah-masalah ilmiah. Darul Hikmah adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Ini merupakan perpustakaan terbesar yang di dalamnya juga disediakan tempat ruang belajar. Madrasah, Perdana Menteri Nidhamul Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan sekolah dalam bentuk yang ada sampai sekarang ini dengan nama madrasah. Kemudian masjid yang terakhir, biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahassus. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, peradaban di bidang fisik seperti kehidupan ekonomi, pertanian, perindustrian, perdagangan berhasil dikembangkan oleh Khalifah Mansur. Pembahasan kehidupan perekonomian Daulah Bani Abbasiyah. Permulaan masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dengan berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak daripada pengeluarannya. Yang menjadi khalifah adalah Mansur. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam dan keberhasilan kehidupan ekonomi, maka berhasillah pula dalam bidang pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapus sama sekali. Perindustrian, Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri, sehingga terkenalah beberapa kota dan industri-industrinya. Perdagangan, segala sesuatu ditempuh untuk memajukan perdagangan, seperti membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh kafilah-kafilah dagang, membangun armada-armada perdagangan, membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Akibatnya kafilah-kafilah dagang kaum muslimin melintasi segala negeri dan kapal-kapal dagangnya mengarungi 7 lautan. Masya Allah. Selain ketiga hal tersebut, juga terdapat peninggalan-peninggalan yang memperlihatkan kemajuan pesat Bani Abbasiyah. Yang pertama, istana Qorruzabat di Baghdad, istana di kota Samarra, bangunan-bangunan sekolah, kutab, masjid, majelis muhadharah, Darul Hikmah, dan lain-lainnya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu strategi kebudayaan dan rasionalisme. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kebebasan berpikir diakui sepenuhnya sebagai hak asasi manusia oleh Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, pada waktu itu akal dan pikiran benar-benar bebas dari belenggu taklid, sehingga orang leluasa mengeluarkan pendapat. Berawal dari itu, zaman pemerintahan Abbasiyah awal melahirkan 4 imam mazhab yang ulung. Mereka adalah Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah mutlak datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.